Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bahaya syirik. Mari kita simak video ini sampai selesai. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa uthni alaihil khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala nabiyyihi Muhammadin khatami anbiya'ihi wa sayyidi jami'i ibadi wa ataradda an alihi wa sahabatihi ajma'in wa astaghfirullaha likullil mu'minina wa atarahhamu alaihim ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Syirik adalah kezaliman dan bahaya besar kerana mengalihkan hak Allah yang wajib atas hamba-hambanya kepada selain Allah di antara seluruh makhluknya. Di antara bahaya syirik adalah: pertama, menggugurkan amal-amal soleh, membatalkan dan menghilangkan pengaruhnya dalam menyucikan dan membersihkan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Az-Zumar 65. Kedua, dosa syirik tidak diampuni Allah tanpa tobat yang murni. Ketika seorang hamba meninggal dunia tanpa bertobat dari syirik, ia kekal selamanya di neraka. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dunaka dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 48. Dalam ayat lain disebutkan, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. An-Nisa 116. Maka dari itu, mari kita mewaspadai syirik, baik syirik kecil ataupun besar, samar maupun nyata. Lafal syirik mencakup semua jenisnya. Kita diperintahkan untuk meninggalkan dan menjauhinya dalam kondisi apapun. Marilah kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kesyirikan dan mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih serta azab yang berat. Allah berfirman, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, kata Luqman. Luqman ayat 13. Allah berfirman, Al-Masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallah alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan
sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah 72. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa 36. Allah berfirman, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Fussilat ayat 7. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang mengingatkan kesyirikan dan mengancam pelakunya. Selanjutnya dengarkanlah hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan, melarang dan mengancam syirik. Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Lalu sahabat-sahabat yang ada di dekat beliau menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk dengan tegak dan bersabda, ketahuilah perkataan dusta dan kesaksian palsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang, menuduh wanita-wanita yang menjaga diri beriman dan lalai, atau melakukan perbuatan zina. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan bagaimana Rasulullah lebih dulu menyebut syirik di urutan pertama jajaran dosa-dosa terbesar, dan bagaimana beliau lebih dulu menyebut syirik dalam urutan 7 dosa yang membinasakan. Mendahulukan sesuatu menunjukkan bahaya dan besarnya persoalan sesuatu tersebut. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib mengetahui syirik beserta seluruh jenis dan macamnya, juga menjauhinya dalam kondisi apapun juga. Di antara salah satu jenis syirik kecil adalah riya. Berdasarkan sabda Nabi, sungguh yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Riya adalah melakukan amal soleh dan ingin dilihat orang lain agar dipuji, atau agar mereka tidak mencelanya. Dengan demikian ia memamerkan amalan yang ia lakukan kepada orang lain demi mendapatkan pujian atau untuk menghindari celaan. Rasulullah bersabda, siapa memperdengarkan amal baiknya kepada orang lain, Allah memperdengarkan aib-aibnya pada hari kiamat. Dan siapa memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain, Allah memperlihatkan aib-aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Dengan demikian, setiap amal yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah dan wajah selainnya, amalan tersebut batil, tidak menyucikan jiwa, dan Allah tidak menerimanya serta tidak memberi balasan untuknya. Nabi bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang semestinya untuk mencari wajah Allah dengan ilmu itu, namun ia hanya mempelajarinya untuk mendapatkan sebagian dari harta benda dunia, ia tidak mencium bau syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini tidak lagi menyisakan ruang bagi orang yang memamerkan amalan agar disanjung orang lain atau agar tidak dicela orang lain. Jika ia menuntut ilmu syar'i dengan maksud untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, ia tidak akan mencium bau syurga. Orang yang menyembah selain Allah dengan suka atau takut atau kerana mengikuti leluhur adalah syirik besar. Allah berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Maidah 72. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik malaikat yang didekatkan kepada Allah, nabi yang diutus, wali soleh ataupun selain itu, seperti batu, hawa nafsu, syahwat atau yang lain. Syirik besar memiliki wujud nyata, di antaranya adalah berdoa dan memohon pertolongan kepada wali-wali yang soleh.
Karenanya orang yang menyeru si wali yang sudah meninggal dunia, "Ya Sayyidi Fulan, berdoalah kepada Allah agar melenyapkan kesulitanku dan menuntaskan keperluanku," berarti ia telah memohon kepada selain Allah dan telah berbuat syirik. Demikian halnya orang yang berkata, "Ya Sayyidi Fulan, tolong, tolong," ia telah memohon pertolongan kepada selain Allah, sehingga ia telah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Seperti itu juga dengan orang yang berkata, "Ya Sayyidi Fulan, aku berada dalam lindunganmu, maka lindungilah aku dari apa yang tidak aku sukai dan yang aku takutkan." Ia telah meminta perlindungan kepada selain Allah, sehingga ia telah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Orang yang menyembelih hewan sembelihan lalu berkata, "Sembelihan ini untukmu ya Sayyidi Fulan," atau meminta sesuatu lalu berkata, "Kambing ini untuk Sayyidi Fulan," maka ia telah menyekutukan selain Allah dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, berarti kita mendekatkan diri kepadanya. Maka dari itu, siapa yang menyembelih hewan kurban untuk seorang wali yang sudah meninggal dunia untuk mendekatkan diri kepadanya, berarti ia telah berbuat syirik. Allah berfirman pada Rasulnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Al-An'am 162 sampai 163. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ma'budi bihaqqin wallazi la yu'badu bihaqqin wa siwahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'a hudah. Amma ba'du, menyekutukan Allah adalah dosa terbesar yang dilakukan manusia dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 48. Di bagian akhir khutbah ini, khatib akan menjelaskan syirik secara garis besar kepada jamaah sekalian agar menjauhinya. Kerana siapa selamat dari syirik, ia benar-benar selamat, dan siapa tidak selamat dari syirik, ia tidak akan selamat. Na'udzubillah. Menyeru selain Allah, seperti menyembelih dan bernazar untuk selain Allah, termasuk bagian dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Bersumpah kepada selain Allah juga termasuk menyekutukan Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah kafir atau menyekutukan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa meyakini para wali Allah mengenai hal gaib, maka ia telah menyekutukan Allah dengan yang lain dalam rububiyah. Siapa berpaling dari syariat Allah yang terkandung di dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya, dan justru mengambil aturan buatan manusia dalam ibadah, hukum, adab dan akhlak, berarti ia telah mencabut rububiyah Allah. Siapa mengakui hal itu, merelakan, mengamalkan dan menyeru orang lain melakukannya, maka ia telah menyekutukan rububiyah Allah. Na'udzubillah. Waspadailah kebodohan seperti halnya kalian mewaspadai kesyirikan, karena kebodohan adalah pemicu kesyirikan, kekafiran dan berbagai macam maksiat. Tuntutlah ilmu di rumah-rumah Allah dari ahli Al-Quran dan Sunnah, karena ilmu merupakan tangga keselamatan dan tangga menuju kesempurnaan rohani. Oleh karena itu, seluruh warga desa atau semua warga setiap komplek-komplek di perkotaan ataupun desa, baik kaum laki, wanita maupun anak-anak, sehendaknya berkumpul di masjid selepas solat maghrib hingga solat isya setiap malam sepanjang tahun, tanpa ada seorang pun yang tidak hadir kecuali jika ada uzur yang memaksa. Inilah cara untuk mendapatkan ilmu yang akan menyelamatkan dari kebodohan, kesyirikan dan berbagai kemaksiatan.
Marilah kita sama-sama merealisasikan tujuan mulia ini, karena itulah cara terbaik bagi kita untuk belajar dan menggapai keselamatan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'i fihi binafsihi wa sanna bi malaikatihi faqala azza man qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.